Kayak gini. Assalamualaikum Cinding. Agak tuh kereba cengkuk. Kayak ini ya. Ya itu hasilnya saya mau apa? Gitu ya memang. Oke. Kalau biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya atas nama Andi Muhammad Syukur dari kelas PMHA angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Hukum akan melakukan sebuah tanya jawab yang dimana di dalamnya berkaitan dengan pembelajaran sejarah perkembangan atau secara peradaban hukum Islam itu sendiri. Dan saya mendapat sebuah pertanyaan dari saudara Ahmad Riyadi, di mana pertanyaannya itu berbunyi bahwasanya berbicara tentang budaya, terkhusus kepada budaya Siri ataukah budaya Sipakatau yang dianut oleh orang Bugis, itu sebenarnya kita harus lebih melihat tentang adanya relasi antara budaya Siri dan budaya Bugis yang semestinya. Oleh karena itu, di pertanyaan pertama saudara Ahmad Riyadi mengatakan bahwasanya apa relasi antara budaya dan Siri yang harus ditegakkan bagi kaum Bugis, perspektif peradaban menurut ajaran Islam itu sendiri ataukah menurut hukum Islam itu sendiri. Jadi saya ingin menjawab sependek pengetahuan yang saya pahami. Berbicara tentang sejarah perkembangan hukum Islam ataukah berbicara tentang konsepsi budaya atau kulturisme, itu sebenarnya sudah lama dibahas oleh salah satu penulis buku. Penulis buku ini bernama Christian Perlas. Dia itu menuliskan bahwasanya sebenarnya manusia itu harus mempunyai pemaknaan Siri ataukah mempunyai sebuah konsistensi di dalam kehidupannya, sehingga adanya budaya Siri yang kemudian selaras dengan Pangadereng. Pangadereng itu mempunyai 5 cabang. Menurut salah satu pakar atau kebudayaan Bugis mengatakan bahwasanya budaya Pangadereng itu ada 5. Yang pertama yaitu Ade, Rapang, Bicara, Sara, Wari, serta yang terakhir itu Warani. Ya. Nah, yang ini sebenarnya yang menjadi sebuah tantangan bagi orang-orang ataukah zaman milenial sekarang, di mana ketika kita berbicara tentang konsepsi budaya, kebanyakan daripada teman-teman milenial ataukah misalnya mahasiswa yang saat ini secara faktual itu kemudian berbeda dengan konsep yang kemudian ditawarkan oleh orang-orang dulu kita. Ya, orang-orang terdahulu kita yang biasanya menganut paham bahwasanya kulturisme ataukah penanaman budaya itu harus diajarkan sejak dari dini. Sekarang ini sudah berbeda. Nah, sehingga pertanyaannya tadi bahwasanya ketika kita berbicara tentang sejarah dan relasinya dengan hukum Islam, budaya dan relasinya dengan hukum Islam itu sangatlah jelas. Karena di dalam Al-Quran sendiri ataukah di dalam agama kita sendiri itu mengajarkan bahwasanya sesungguhnya kami menciptakan kamu dengan kabilah-kabilah lita'arofu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang lebih dekat kepada Tuhanmu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Nah, dengan stimulus ataukah
esensi daripada budaya siri ini akan menjadi sebuah jalan ataukah patron peradaban yang menjembatani gerakan ataukah semacam gebrakan mahasiswa saat ini untuk melakukan sebuah semangat juang di dalam memperkuat dari kultur ataukah budaya itu sendiri. Kira-kira itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan keduanya, yaitu apa peran daripada mahasiswa di dalam membentuk karakter ataukah membangun kultur atas setiap budaya-budaya yang kemudian hadir saat ini, terkhusus budaya leluhur yang ada di suku Bugis ini. Berbicara tentang suku Bugis ataukah suku yang menjunjung tinggi yang namanya siri, secara faktual sekarang ini memang sudah agak melenceng. Saya katakan melenceng daripada tupoksi pembahasan ataukah diskursus yang membahas tentang siri itu. Karena kenapa? Kebanyakan mahasiswa sekarang itu dia itu selalu merasa bahwasanya ketika dia melakukan melakukan sebuah asumsi budaya daripada luar, dia itu sudah merasa gaul, keren dan lain-lain sebagainya. Padahal ketika kita berbicara tentang sejarah atau berbicara tentang siri, itu sebenarnya kita berbicara tentang adanya identitas, adanya sebuah penandaan bahwasanya kita adalah orang yang menjunjung tinggi sebuah nilai-nilai luhur. Ya, sehingga saat ini kita dapat melihat bahwasanya sebenarnya dekadensi penurunan yang hadir saat ini adalah penurunan sejarah yang kita miliki. Kita terlalu panjang membahas tentang persoalan-persoalan yang sangat furuk seperti berbicara tentang kunut atau lain-lain sebagainya. Itu yang menjadi sekarang perdebatan, sehingga bagi saya peran mahasiswa di dalam menghidupkan budaya adalah hanya satu, yaitu kembali di dalam proses melihat ataukah menerawang serta menapak tilasi sebuah budaya. Karena kenapa? Ya, jauh sebelum Islam itu berkembang luas di Sulawesi maupun di Indonesia itu atau ke Nusantara, itu hanya menggunakan sarana Islam ataukah dapat dengan sarana budaya, atau dengan kata lain menggunakan metode kultur. Sehingga di dalam sebuah buku dikatakan bahwasanya untuk meminang masa depan kamu harus menapak tilasi sejarah, atau dengan kata lain napak tilaslah terhadap sejarahmu untuk meminang masa depan. Dalam artian itu yang menjadi sebuah tuntutan kita sebagai mahasiswa sekarang ini, kira-kira begitu. Dan pertanyaan yang terakhir, yaitu ketika berbicara tentang seberapa jauhkah gerakan mahasiswa saat ini di dalam memperjuangkan hak-hak orang yang kecil ataukah orang-orang mustadhafin. Ketika kita berbicara tentang peranan mahasiswa saat ini, kita itu berbicara tentang relasi faktual atau ke kondisi faktual yang sesuai realitas sekarang ini, di mana kita dapat mengambil sebuah ibrah bahwasanya disitulah sebenarnya gerakan mahasiswa itu ada, ketika ada yang memantik. Nah sekarang ini yang digempor-gemporkan adalah isu-isu komunisme ataukah isu-isu yang sumbang terhadap Partai Komunis Indonesia. Dalam artian saya tidak ingin pro ataukah ingin memihak kepada sebuah instansi atau gerakan lain, tetapi kita berbicara tentang sejarahnya dulu. Apa yang kemudian membuat orang-orang PKI tergerak untuk melakukan sebuah tindakan atau gerakan? Karena ada keresahan. Nah, dan saya bisa bilang begitu. Kira-kira begitu kalau berbicara tentang falsafah gerakannya. Ya. Nah, kemudian Ahmad Rashidi. Kemudian Ahmad Rashidi ataukah sahabat dari Sengkang
Aliana Gurta Ahmad Rashidi. Terkadang banyaknya mahasiswa memaknai adat dan tradisi pun budaya yang sangatlah esensi. Begitu pun dengan rakyat yang memaknai demokrasi yang tidak sejalan dengan rule of law. Ya betul itu bang. Bahwasanya saya sepakat bahwasanya sekarang ini kita lebih mementingkan persoalan-persoalan yang tidak urgen. Nah persoalan yang tidak urgen inilah yang membuat perpecahan sahabat. Disitulah kita dapat melihat sehingga NU Nahdlatul Ulama secara wabil khusus dia itu mengangkat sebuah metode al-muhafazatu ala qadimus shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, ataukah memelihara budaya yang lama dan mengambil budaya yang baru yang di dalamnya mengambil sebuah maslahat. Jadi kira-kira begitu sahabatku. Jadi mungkin ini Ustadz yang bisa saya sampaikan pada pada video kali ini. Semoga video kali ini dapat ataukah tugas ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta bernilai ibadah bagi siapapun yang melihat serta yang menyimak daripada video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tulma sofa da'ama kadar, ambil yang baik, buang yang buruk. Terima kasih banyak atas semua audien yang telah melihat ataukah pemaparan tugas yang kami lakukan saat ini. Mungkin itu saja dan terima kasih banyak kepada Ustaz Ahmad Riyadi. Tetap konsisten di dalam perjuangan dan pergerakan. Billahi taufik wal hidayah. Billahi taufik was sa'adah. Salam pergerakan, salam perjuangan. Yakin usah sampai, iman ilmu aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh nih.